Istilah membelah suatu itu kan istilahnya kasar, mengambil paksa anaknya orang, sehingga melalui adat ini terjadi perdamaian kembali. Kalau zaman dulu memang pelanggaran, tapi sekarang tidak, dengan adanya adat istiadat ini sehingga itu diresmikan. Ini pesanan tadi tuh kan ada dengan buku tuh. Berapa? 10.000. Masyarakat Tolaki menganggap kawin lari membelah suako sebagai hal biasa karena kawin lari dianggap sebagai solusi praktis ketika pasangan menghadapi berbagai kendala seperti tidak mendapat restu dari orang tua, ingin mempercepat pernikahan, menghemat waktu dan biaya, atau karena perempuan sudah hamil di luar nikah. Kawin lari dipandang sebagai jalan keluar yang lebih mudah dan cepat dibandingkan mengikuti proses adat perkawinan yang panjang dan mahal. Meskipun kawin lari secara adat dianggap pelanggaran, masyarakat Tolaki memiliki mekanisme penyelesaian adat yang disebut kalosara, yaitu membawa denda adat dan permintaan maaf kepada keluarga perempuan sebagai upaya mempererat hubungan dan menghindari konflik sosial yang lebih besar. Proses penyelesaian ini membuat kawin lari dapat diterima dalam praktik sosial meskipun bertentangan dengan norma adat formal. Andri itu ingin dijodohkan sama laki-laki lain dan saya datang melamar di rumahnya Andri. Saya ditolak mentah-mentah sama orang tuanya Andri. Nah, sehingga saya dan Andri itu mungkin juga sekarang sudah cinta, tapi Andri itu kita sudah setuju Andri itu siap dibawa lari dan saya juga siap bawa lari Andri. Jadi kita lebih memilih untuk jalan membola suatu. Sayang, Lendon apa enggak? Oh, amo lesu. Peraturan adat ini sangat istimewa dan sangat mengampangkan berdasarkan tindakan kedua anak antara perempuan dan laki-laki atas suka sama suka, sehingga terjadi kawin lari alias membelah suatu. Tantangan terberatku pas awal-awal menikah itu hubunganku sama keluargaku itu sempat renggang. Terus sering mendapat stigma negatif dari tetangga karena dikira hamil duluan makanya cepat menikah. Tanggapan keluargaku tuh yang pertama ada marah sama keputusanku pas kawin lari sama Sadam. Pas awal-awal pernikahan itu kami mengalami kesulitan ekonomi. Sama ini ya kami masih sering ada ketidakcocokan, masih mementingkan ego masing-masing juga. Sama sagunya datang yang
di jalan. Ini kau beli di mana? Di depannya Pertamina. Sebenarnya saya itu tidak siap secara finansial karena pekerjaan saya juga itu masih belum pasti, mana juga penghasilan kebun juga belum masih kurang lah. Mana juga itu hari Andri itu masih baru tamat SMA, jadi emosinya itu belum terkontrol. Jadi kita itu masih mempertahankan ego masing-masing. Ini sayang sinongginya saya sudah buatkan. Hai, so gila kita ini. Iya. Enggak karena marah. Sesuai requestmu tadi pagi sedikit. Pesanku untuk anakku nanti tentang pernikahan, pernikahan itu adalah komitmen seumur hidup. Jadi tolong pilih pasangan yang mencintai kamu dan dapat menerima kekurangan dan kelebihan kamu. Sama yang paling penting itu dapat restu dari orang tua. Jangan kayak saya dulu yang tidak dapat restu pas awal-awal pernikahan. Karena restu orang tua itu penting untuk harmonisan rumah tangga kalian ke depannya nanti. Atau naruh ke mulai musim itu? Ini oh ika he. Unahu yang kami ambil buku. Berapa di pasar? Dekat-dekat maghrib sampai di pasar. Jika Anda bisa menyampaikan satu pesan mengenai adat kawin yang sesuai aturan kepada generasi muda, apa yang ingin Anda sampaikan? Itu perlu kita tingkatkan. Karena dari zaman dahulu ini yang kita pertanggungjawabkan, adat ini diakui sampai di luar negeri. Itulah sampai saat ini kalau ada permusuhan apapun, pembunuhan atau apa, itu kalau ini sudah diletakkan itu kita sudah selamat pihak pelaku kepada korban. Itulah kita harus itu lestarikan sampai turun temurun, dipertahankan.